Baik, kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi mengenai manajemen proyek sistem informasi. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan materi ya di topik 2. Terus ada contoh proyek sistem informasi dan tugas WBS ya. Breakdown struktur yang ada atau yang kalian buat berdasarkan contoh proyek SI yang sudah saya berikan. Nah, sekarang di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merubah WBS ke dalam Gantt chart ya. Jadi saya akan membuat contoh ya. Saya mengambil contoh dari materi 2.1. Di sini ada pekerjaan ya, word breakdown strukturnya, di mana sudah terinci untuk aktivitasnya seperti ini. Ada 7 aktivitas ya, 7 aktivitas yang nanti akan dikerjakan. Nah, untuk pembuatan Gantt chart-nya kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi untuk membuat Gantt chart ini sebenarnya ada banyak aplikasi ya. Ada Project, Excel, ada kalau yang berbasis web monday.com dan lain-lain. Kita akan menggunakan Excel yang paling sederhana. Nah, di sini kita menggunakan namanya template Gantt Project Planner. Kalau seandainya ini belum muncul, ini kalian bisa cari di bagian sini ya. Cari aja nanti Gantt chart gitu ya. Terus search, setelah itu download. Kalau sudah muncul seperti tempat saya seperti ini kita ambil, kita create. Nah, ini dia template Gantt chart-nya. Saya buka dulu materi. Nah, ini adalah materi pertemuan kemarin ya. Jadi kita akan coba mengimplementasikan WBS ini ke dalam Gantt chart. Kita akan split dulu. Oke, di sini ada 7 ya, ada 7 aktivitas. Jadi kita ambil aja sampai 7, yang lainnya kita hapus. Oke, mulai aktivitas 1, analisis kebutuhan. 2, desain database. Desain UI UX. Implementasi backend. Lalu implementasi frontend. Oke, ini kita tulis seperti ini ya di bagian Gantt chart kita. Nah, ini kita bisa atur juga nanti mengenai posisi tabel dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di atas ini. Nah, poin di atas ini yang pertama adalah plan start. Plan start ini hari di mana aktivitas itu akan dilaksanakan. Ini di plan start. Di sini kita ada hari mulai ya, hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Plan duration ini adalah durasi pelaksanaan dari aktivitas ini ya. Durasi pelaksanaan dari aktivitas yang ada di sini itu berapa hari. Nah, ini adalah waktu mulai real, actual start ini adalah waktu mulai aktivitas real yang terlaksana. Actual duration adalah durasi yang terlaksana, di mana
actual duration ini bisa lebih kecil dari planned duration atau bahkan bisa lebih besar. Jadi misalkan kita punya estimasi 5 hari, di sini dalam 4 hari sudah selesai. Atau estimasinya 5 hari, ternyata selesainya 6 hari. Nah, ini juga berarti nanti ada keterlambatan dari sistem, ya, keterlambatan dari pembuatan sistem. Nah, ini persen komplit ini berapa persen pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kita akan coba masukkan sesuai dengan pelaksanaan ini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Dia pasti dimulai di hari pertama, butuh waktunya yaitu 7 hari. Terus ini enaknya dikasih tabel supaya seperti ini ya. Terus untuk desain database ini butuh waktu 5 hari. Desain UI UX 7 hari. Backend-nya 14 hari. Front-end 14 hari. Pengujian sistem 10 hari. Dan deployment-nya adalah 6 hari. Nah, ini seperti ini kita sudah dapat jumlah harinya. Terus yang pertama adalah analisis kebutuhan pasti dimulai di hari pertama. Di hari pertama. Start juga di hari pertama. Karena ini butuh waktunya 7 hari dan ketergantungannya adalah di nomor 1, berarti nomor 5 ini bisa dilaksanakan ketika nomor 1 selesai. Maka ini diganti dengan 8 hari ke-8. Desain UI UX juga bisa dilaksanakan setelah analisis kebutuhan selesai. Berarti juga bisa dilaksanakan di hari ke-8. Backend ini bisa dilaksanakan ketika desain database selesai. Berarti desain ini kan dilaksanakan di hari ke-8 selama 5 hari. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sementara yang lain saya delete dulu supaya yang tidak bingung. Ini juga saya delete dulu. Nah, ini dilaksanakan di hari ke-8 selama 7 hari. Nah, hari ke-8 ya di sini selama 7 hari. Berarti untuk backend itu dilaksanakan di hari ke-15. Nah, 15 selama 14 hari. Terus front end dilaksanakan setelah desain UI selesai. Berarti desain UI, kita cek desain UI, dia selesainya kapan? Desain UI selesainya di hari ke-14, berarti ini 15. Oke, ini 15. Nah, mohon maaf, berarti ini yang salah tadi ya. Ini setelah desain database yang ini barisnya. Database selesai di hari ke-12, berarti dimulai di hari ke-13. Oke, kita revisi dulu, ini hari ke-13. Pengujian sistem bisa dilaksanakan setelah 4 dan 5 selesai. Nah, kita lihat 4 dan 5 itu back-end dan front-end. Kita lihat dua kegiatan ini selesainya paling lama kapan? 28 berarti di hari ke-29. Kita mulai di hari ke-29. Lalu deployment setelah poin 6. Berarti setelah pengujian sistem ini di hari ke-39. Nah, kita tulis 39. Nah, kita dapat arsiran seperti ini. Kita lihat ya. Dimulai di hari pertama sampai hari ke-7, terus kegiatan 1-2 berjalan bersama-sama. Yang atas sudah selesai, yang bawah belum. Ini ketika database selesai langsung mulai back end, ketika UI selesai mulai front end secara bersama-sama. Selesai di sini ini nanti pengujian sistem sama deployment. Nah, kita sudah dapat arsiran. Tinggal ini kita mulai kapan. Nah, ini nanti akan diisi oleh tim-tim atau karyawan yang mengerjakan proyek ini. Misalkan analisis kebutuhan ini tanggung jawabnya saya buat si Adi. Oke. Desain database ini adalah Budi. Desain
UI-nya Cici, back-end-nya Budi, front-end-nya Cici, pengujiannya Dodi, deploy-nya Evi misalkan. Misalkan ini nama-nama karyawan kita yang akan mengerjakan. Adi bekerja terlebih dahulu, dia dimulai hari pertama, terus ternyata dari 7 hari pelaksanaan ini, dia bisa selesai di hari ke-7. Berarti ini parsirannya pas. Mulai hari pertama, selesai hari ke-7. Kalau dia selesainya di hari ke-6, maka arsirannya akan berkurang. Berarti dia di hari ke-6 sudah selesai. Artinya nanti desain database ini bisa mulai di hari ke-7. Yang harusnya mulai hari ke-8 bisa mulai di hari ke-7 seperti ini. Mulai hari ke-8. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita tulis dulu seperti ini ya. 7. Ini mulai hari ke-8. Warna kuning. Di sini aktual beyond. Terus untuk durasinya kita masukkan 5 hari. Nah, dia selesai. Nah, jadi kita masukkan dua-duanya, nanti dia selesai. Terus ini juga kita mulai hari ke-8 selama 7 hari. Nah, selesai. Terus ini kita laksanakan di hari ke-13. Nah, selesainya pelaksanaannya misalkan back-end-nya ternyata mengalami keterlambatan. Oh, terlambat yang harusnya 14 hari ternyata jadi 15 hari. Nah, dia hanya punya keterlambatan 1 hari. Nah, ini terlambat 1 hari. Terus front end-nya di sini mulai di hari ke-15. Selesainya 14 hari, ini tepat waktu. Atau dia lebih cepat. Nah, kita coba dia lebih cepat ya, 13 hari. Nah, yang harusnya selesai di hari ke-28, dia hari ke-27 sudah selesai, karena dia 13 hari selesai. Nah, kalau kejadian seperti ini, nanti pengujian sistemnya bisa mulai lebih dulu. Yang harusnya mulai di hari ke-29 bisa dimulai di hari ke-28. Berarti 28 dilaksanakan selama 10 hari. Nah, seperti ini. Ini artinya pelaksanaannya itu berjalan lebih cepat. Ya, actual beyond plan. Kalau yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanannya berarti dia berjalan lebih lambat. Kalau sebelah kirinya arsiran berarti lebih cepat. Selama 10 hari, terus deployment-nya berarti mulainya juga harus lebih cepat. Dia di hari ke-38 selama 6 hari. Jadi proyek ini selesai lebih cepat 1 hari. Nah, ini yang harusnya 44 hari selesai, lebih cepat 1 hari. Yang mengalami keterlambatan di back end, tapi karena front end-nya lebih cepat, pengujian sistemnya bisa berjalan duluan. Terus ini komplitnya berapa persen? Nah, ketika nanti si Adi sudah mengerjakan, dia pasti akan nulisnya 100%. Desainnya ini 100% misalkan. Terus ini 100%, sudah selesai semua. Nah, ternyata yang terakhir nanti deploy. Misalkan deploy-nya baru 50%, dia akan separuh. Ya, separuh. Nanti kalau 75% dapat segini. Nanti kalau 90% dapat segini. Kalau 100% baru nanti komplitnya dia penuh. Nah, kalau terjadi seperti ini, warna oranye ini berarti kalau yang di sebelah kanan berarti dia mengalami keterlambatan. Kalau sebelah kiri berarti mulainya lebih cepat. Ini mulainya lebih cepat dan ini waktu selesainya lebih cepat 1 hari. Ini lebih cepat 1 hari, ini lebih cepat 1 hari. Jadi dari WBS yang telah kita bangun, yang kalian kerjakan di tugas sebelumnya tadi, kita pindahkan ke dalam Gantt chart project seperti ini. Nah, nanti silakan dikerjakan di masing-masing mahasiswa. Setelah itu nanti diupload lagi di Smart Unu, akan saya sediakan tempat untuk uploadnya.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selamat belajar dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.